Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidah, segenap aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya, wabil khusus kepada segenap pimpinan pembimbing dari Majelis Ta'lim Nurul Mustafa yang kita cintai ini, dan teristimewanya untuk Al-Habibul Mahbub, guru yang sama kita cintai, orang muda yang sama kita muliakan, Al-Muhtaramul Mukarram Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf, hafidhahullahu ta'ala wa arda. Famatana Allah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada saudara-saudara beliau yang selalu dengan setia mendampingi beliau untuk terus mensiarkan Islam, untuk terus berdakwah, yaitu Al-Habib Abdullah, Al-Habib Mustafa, Al-Habib Qasim min abna'il marhum Al-Habib Ja'far As-Saggaf. Kita doakan semuanya semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan istiqamah, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya salam penghormatan ini secara sangat-sangat istimewa kita sampaikan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Saudara, Majelis Nurul Mustafa ini merupakan majelis kebanggaan kita semua. Betul? Majelis semacam ini wajib untuk didukung oleh umat Islam. Siapapun wajib untuk mendukung majelis-majelis yang penuh keberkahan semacam ini, saudara. Karena itu kita sampaikan kepada Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf, apapun tantangannya, tidak peduli ada yang mencerca
ataupun ada yang hasut, iri dan dengki, Majelis Nurul Mustafa harus tetap maju untuk mensiarkan agama Allah. Takbir, takbir, Allahu Akbar. Nurul Mustafa siap terus maju, siap terus berjuang, siap untuk bela Allah, siap untuk bela Rasul, siap untuk bela Islam. Takbir. Alhamdulillah. Kenapa di awal ceramah saya tekankan persoalan ini? Karena kemarin Nurul Mustafa dibicarakan yang aneh-aneh di televisi. Betul? Kita jangan terpengaruh, namanya juga TV, banyak tukang bohongnya saudara. Jamaah Majelis Nurul Mustafa bukan pengacau, betul? Jamaah Nurul Mustafa bukan pecundang, betul? Jamaah Nurul Mustafa bukan pengganggu, betul? Oh, ada yang protes, Habib tapi jalanan macet. Kalau jalanan macet tanya polisi. Betul? Betul? Nurul Mustafa bikin acara udah izin polisi belum? Sudah, diizinin enggak? Terus kalau macet polisinya nggak ada, yang salah Nurul Mustafa apa polisi? Ya tapi nggak apa-apa, itu namanya salah teknis. Mungkin polisinya lagi buka puasa lupa ngatur lalu lintas. Betul? Jadi kita maklumin, setuju? Makanya kita bangga di sini, alhamdulillah, yaitu Bapak Badruddin Ja'far hadir bersama kita. Ternyata tidak benar kalau beliau ini dikatakan anti Nurul Mustafa. Tidak, beliau cinta Nurul Mustafa. Beliau hadir bersama kita di Nurul Mustafa. Dan insya Allah beliau akan terus mendukung Majelis Nurul Mustafa selamanya. Insya Allah. Maka itu saya tanya sekali, Nurul Mustafa siap maju terus? Siap berjuang terus? Takbir. Jadi soal macet lalu lintas itu cuman soal teknis. Tinggal diatur aja ke depan bagaimana supaya nggak macet. Begitu doang, betul? Soal macet aja rame. TV yang rame, oh ini bagaimana, ini bagaimana. Wah kalau gitu Nurul Mustafa dilarang saja. Pala lu bomenyan. Oh, enak aja ngelarang majelis taklim, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Para tokoh pakai ngasih pendapat dia ya, menurut saya, unyil. Udah ngaji nggak pernah pakai mau nilai lagi. Udah Nurul Mustafa jalan terus, betul? Maka itu jangan khawatir, Front Pembela Islam yang saya pimpin akan terus mendukung Nurul Mustafa melaksanakan majelisnya setiap saat, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Mudah-mudahan kita doakan agar Habib Hasan bin Ja'far panjang umur, sehat walafiat, tahan banting, istiqomah, maju terus. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi ini jamaah Nurul Mustafa terus jangan bergeser, jangan gara-gara banyak di TV terus takut ngaji. Nggak ada, berani kita ngaji terus, setuju? Setuju? Nah, jadi bapak ibu nggak usah kaget, FPI pengalaman digebukin di TV. Betul? Tiap hari. Habib Hasan baru sekali digebuk. Nah, makanya kan saya pernah bilang, bukan yang keras saja yang digebuk, yang lembek lama-lama digebuk juga. Lembek digebuk, keras digebuk, mendingan keras. Betul? Ya maksudnya keras bukan keras ngacak-ngacak, keras pegang prinsip. Insya Allah. Pokoknya jangan khawatir, ibu-ibu tetap ngaji bu ya. Anak muda tetap ngaji, betul? Urusan-urusan berita TV nggak usah mau tahu, betul? Itu udah banyak bohongnya, betul? Saya mau tanya sekali lagi, jamaah Majelis Nurul Mustafa pengacau bukan? Pengganggu bukan? Kriminal bukan? Penjahat bukan? Bajingan bukan? Takbir! Nurul Mustafa mau disalahin koruptor, lu tangkepin. Betul? Setuju tangkep koruptor? Takbir! Tapi jangan
Jangan cerita koruptor dulu. Akhirnya ntar ceramah langsung gigi 9 lagi. Kita kalau naik mobil gigi 1 dulu ya. Habis gigi 1 naik gigi 2, gigi 2, gigi 3, baru gigi 9 loh. Nah baiklah, ibadallah, barusan saya dikasih kabar oleh Habib Hasan bin Ja'far bahwa malam ini kita kedatangan tamu yang saudara tamu istimewa kita pada malam hari ini. Tahan Habib Ja'far, duduk di sini Habib Hasan. Habib Hasan, tafadhal Habib Hasan. Ini yang duduk di depan saya namanya adalah Bangkit Haryanto. Beliau seorang pemuda yang malam hari ini datang ke Habib Hasan bin Ja'far As-Saqqaf menyatakan diri untuk ikut Majelis Nurul Mustafa dalam rangka untuk masuk Islam. Takbir! Jadi beliau mau masuk Islam dan akan kita Islamkan malam hari ini, insya Allah. Nanti biar Habib Hasan bin Ja'far yang akan berikan nama baru buat beliau. Nah, adapun saya akan memimpin prosesi daripada keislamannya. Cuman sebelum beliau kita Islamkan, kita mesti tanya dulu. Nah, perhatikan semua baik-baik. Ada mic satu lagi. Coba pinjam mic satu lagi. Sallu ala nabi. Takbir. Pokoknya Majelis Nurul Mustafa semoga senantiasa diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada mic-nya satu lagi? Ya, bagus. Jadi saudara Bangkit nanti tanya apa yang saya tanyakan ya. Jawab apa yang saya tanyakan. Silakan. Sebentar Habib. Bagus. Siapa namanya? Namanya Bangkit Haryanto. Bangkit Haryanto. Sebelum masuk Islam ini apa agamanya? Kristen Katolik. Kristen Katolik. Baik. Saudara Bangkit, saya mau tanya. Apakah Anda masuk ke dalam ajaran Islam ini ada yang paksa? Tidak ada, Bib. Ada yang teror? Tidak ada. Ada yang ancam? Tidak ada, Bib. Atau ada yang menakut-nakuti begitu? Enggak ada, Bib. Tidak ada. Yang paksa nggak ada. Yakin ya? Yakin. Nah, Ibu Bapak, ini perlu kita tanyakan karena nggak boleh ada orang masuk Islam karena nggak boleh. Baik. Kalau begitu Anda masuk Islam mungkin ada yang iming-iming, oh kalau masuk Islam nanti dikasih motor, dikasih mobil begitu. Enggak. Nggak ada. Yakin? Yakin. Betul? Betul. Atau mungkin karena disuruh pacar? Enggak. Oh enggak. Jadi bukan karena mau kawin, karena mau pacaran, mau orang Islam, jadi bukan? Enggak, Bib. Betul masuk Islam? Betul. Jadi tidak ada yang paksa? Tidak. Tidak ada yang teror? Tidak ada, Bib. Tidak ada yang iming-iming macam-macam materi? Tidak ada? Tidak ada, Bib. Baik. Kalau boleh tahu kenapa mau masuk Islam? Ya, saya mau aja, Bib. Begitu? Ya, nggak apa-apa, bagus. Ini namanya Bangkit Polos Lugu. Alhamdulillah. Apa yang tertarik dari Islam? Ya, saya dengar dari depan rumah ceramah tentang Nabi Muhammad. Ya udah saya dengerin. Ya udah saya masuk Islam, saya mau tahu semua tentang Islam. Alhamdulillah. Jadi saudara Bangkit ini mendengar ceramah di masjid, ada yang cerita soal Nabi, soal Islam, tertarik, tergerak untuk memperdalam Islam dan masuk agama Islam. Alhamdulillah. Tapi saudara Bangkit tahu gak kalau masuk Islam ada kewajiban? Seperti nanti mesti sholat, ada puasa Ramadan, tahu? Tahu, Bib. Enggak takut untuk mendirikan sholat, enggak? Bib. Saya Enggak. siap. Siap menjalankan syariat Islam. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi Anda semua jadi saksi. Beliau masuk Islam ini betul-betul karena kemauan sendiri. Alhamdulillah. Sekarang mari. Nanti ikuti apa yang akan saya ucapkan. Nanti saya kasih tanda ya. Tapi sedikit banyak sudah bisa belajar baca syahadat kan? Ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, saudara bangkit, ikuti yang saya ucapkan. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang tidak berhak disembah. Saya ulangi. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Barakallahu fiik wa barakallahu lana jami'an. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yuqawwiya imanah wa an yuhsina islamah wa an yaj'alahu musliman mu'minan salihan abidan mardiyan 'inda Allah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 rabbil alamin. Allahumma bi anwaril fatihah wa surat al-fatihah wa bihaqqi man surat al-fatihah. Amin. Habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma barik li hadzal rajul. Allahumma barik li hadzal rajul waj'alhu musliman mu'minan salihan 'abidan syakiran sabiran. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqhu lin najah wal falah wal istiqamah fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma ahsin islamah. Allahumma qawwi imanah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaihi wa alaina jami'an rahmataka maghfirataka barakataka wa nusrataka ya khairan nasirin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Jadi mulai malam hari ini, detik ini, saudara bangkit ini yang sebentar lagi akan diberikan nama Islam oleh Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf adalah saudara kita semua. Beliau seorang muslim dan mulai malam hari ini kita semua adalah saudara beliau. Betul? Siap bela beliau? Siap jaga beliau? Siap lindungi beliau? Siap tolong dan bantu beliau? Takbir! Allahu Akbar. Saya namakan Ibrahim. Takbir. Allahu Akbar. Ya, sekarang dipanggil namanya Ibrahim. Jazakallah khair ya Habib. Jadi mulai malam hari ini bangkit namanya adalah Ibrahim. Ini satu nama yang sangat bagus. Ini tafaulan tabarukan bi abil anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan yaitu iman dan takwanya dikuatkan oleh Allah dan dijadikan sebagai seorang muslim yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Kalau gitu saya tanya, malam hari ini Nurul Mustafa mengislamkan seorang anak manusia, bagus tidak? Bagus tidak? Kalau gitu Nurul Mustafa pengganggu bukan? Pecundang bukan? Pengacau bukan? Suka bikin ribut bukan? Ayo, Nurul Mustafa siap terus maju untuk dakwah di jalan Allah. Insya Allah. Takbir. Alhamdulillah. Nah saudara, pada malam yang berbahagia ini saya ingin ingatkan semua tentang firman Allah dalam Al-Quranul Karim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Saudara, ayat ini begitu indah. Allah menyatakan innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bil adli, memerintah, menyuruh dengan keadilan, wal ihsan, dan dengan kebaikan, wa ita'idil qurba, dan dengan berbuat baik, mendatangi, menyantuni para kerabat, wa yanha, dan Allah melarang, anil fahsya, daripada perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan munkar, wal bagh, dan kedurhakaan. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil. Yang kedua berbuat baik dan suka menyantuni kerabat. Dan Allah melarang kita berbuat keji dan munkar serta berbuat durhaka. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu Allah menganjurkan kepada kamu semua, memberikan pelajaran. Allah memberikan nasihat yang luar biasa untuk kita. Supaya kenapa? La'allakum tadhakkarun. Supaya kamu sekalian senantiasa ingat kepada Allah. Mau tunduk dan patuh kepada hukum Allah. Insya Allah. Nah, dalam ayat ini kalau kita mau bahas Pak Bu ya, ini sangat panjang. Tapi satu bagian saja yang saya mau bahas, soal keadilan. Saudara, salah satu nama Allah adalah Al-Adlu. Apa artinya? Maha Adil. Jawab semua, siapa yang Maha Adil? Siapa yang Maha Adil? Siapa yang Maha Adil? Siapa yang Maha Suci? Siapa yang Maha Mulia? Siapa yang Maha Agung? Siapa yang Maha Besar? Takbir. Salah satu nama Allah adalah Al-Adlu, Maha Adil. Nah, Allah yang Maha Adil itu memerintahkan kita hamba-hambanya untuk selalu berbuat adil. Dalam ayat lain Allah menyatakan faqala ta'ala wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah kamu sekalian, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang adil. Adil ini penting saudara. Adil ini merupakan tonggak kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bahkan dalam satu hadis Nabi mengatakan apa? Sab'atun yudhilluhumullahu bidhillih yauma la dhillah illa dhilluh. Apa kata Nabi? Ada 7 golongan manusia yang nanti di hari kiamat akan dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah dengan naungannya Allah, yang mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, saudara. Siapa yang dilindungi oleh Allah? Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Berarti jadi pemimpin yang adil enak tidak? Bagus tidak? Bahagia tidak? Keadilan luar biasa. Nah saudara, karena Nabi adalah uswatun hasanah, maka kalau bicara keadilan, contoh yang terbaik buat kita soal keadilan adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya yang hadir, mau tahu adilnya Nabi? Mau tahu adilnya Nabi? Betul? Perhatikan baik-baik saudara.
Suatu hari Pak Bu, ada seorang wanita dari anak suku Quraisy, yaitu suku Makhzum. Dia mencuri. Ini suku yang mulia, suku yang terhormat, keluarga yang terpandang. Mencuri. Begitu mencuri tertangkap, diadili oleh Nabi. Terbukti. Setelah terbukti divonis oleh Nabi sesuai dengan hukum Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kata Allah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan mereka. Ini ayat Al-Quran. Nabi kita tunduk patuh kepada Allah. Maka divonis oleh Nabi, perempuan itu harus dipotong tangannya. Nah kemudian apa yang terjadi? Ada segelintir sahabat agak sedikit resah saudara, galau hatinya. Kenapa? Bukan tidak setuju dengan hukum Allah dan Rasul, bukan. Cuma segelintir sahabat ini berharap mungkin ada solusi lain. Kira-kira ada jalan atau tidak supaya perempuan tersebut boleh dihukum tapi jangan dipotong tangan. Sahabat ini mau tahu hukum potong tangan ini harga mati atau bukan. Maka itu mereka resah, bikin rapat darurat. Singkat cerita, apa keputusan rapat? Kita mesti kirim utusan untuk menghadap Nabi. Sampaikan kepada Nabi, ada gak hukum lain? Jangan dipotong perempuan ini tangannya. Setuju, sepakat, kirim utusan. Siapa utusan yang dikirim? Yang dikirim adalah Sayyidina Usama ibn Sayyidina Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhuma. Siapa Usama? Usama ini anaknya Zaid. Siapa Zaid? Zaid itu anak angkat Nabi yang disayang Nabi, saudara. Makanya Usama dianggap seperti cucu sendiri. Nah karena Usama dekat dengan Nabi, diharapkan bisa melobi Nabi supaya perempuan tadi ada dispensasi. Kira-kira jelas tidak? Lanjut. Datang Usama ke rumah Nabi, saudara. Begitu datang apa dia bilang? Begitu ketuk pintu, ucapkan salam, Nabi sambut dengan wajah cerah, cemerlang, senang, girang. Nabi senang, bahagia. Cucu angkatnya datang, saudara. Begitu sudah basa-basi cerita melepas kerinduan, mulailah Usama secara hati-hati menyampaikan maksud kedatangannya. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku datang diutus oleh segelintir sahabat yang ingin minta keringanan hukum bagi perempuan yang divonis potong tangan, ya Rasulullah. Ini perempuan dari keluarga mulia, keluarga terhormat. Andai kata ada hukum lain, alangkah indahnya kalau dia dibebaskan dari hukuman potong tangan. Saudara, bicaranya sopan, santun, lemah lembut. Begitu Nabi dengar maksud kedatangannya tadi, saudara, wajah Nabi yang cerah berubah, saudara. Wajah Nabi yang tadinya cemerlang berubah jadi merah. Yang tadinya bibir Nabi senyum menjadi hilang senyumnya. Lalu apa Nabi katakan kepada Usama? Ya Usama, innama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya umat sebelum kamu dulu binasa, dihancurkan oleh Allah karena persoalan seperti ini. Idza saraka syarif tarakuhu. Kalau di tengah-tengah mereka ada orang terhormat, orang terpandang, orang besar mencuri, dibiarkan dilepas, tidak dihukum. Wa idza saraka fikimud dhaif. Tapi kalau ada orang miskin yang mencuri, ada wong cilik yang mencuri, ada rakyat jelata yang mencuri, yuqamu alaihil had, dihukum dengan berat.
Kata Nabi, gara-gara begitu tuh. Kalau orang kecil mencuri, potong tangannya. Kalau orang besar mencuri, biarkan saja. Gara-gara begitu, saudara, kata Nabi, apa yang terjadi? Allah binasakan mereka. Akhirnya Nabi bersumpah, waimullah, hei Usamah, waimullah, aku bersumpah demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, andai kata putriku, jantung hatiku Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, niscaya pasti aku potong tangannya. Masya Allah. Saudara, hadis ini bukan untuk merendahkan Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Justru hadis ini menunjukkan ketinggian kedudukan Fatimah Zahra. Artinya Nabi kasih tahu Usama, kau bela itu perempuan karena kau pandang mulia. Usama, putriku lebih mulia dari dia. Putriku lebih terhormat dari dia. Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin perempuan-perempuan semesta alam. Putriku perempuan yang paling mulia, perempuan yang paling terhormat, perempuan yang paling tinggi kedudukannya. Walaupun tinggi, coba-coba mencuri, ku potong tangannya. Artinya Nabi tegur keras Usama, saudara. Jangankan perempuan itu, anakku saja yang begitu mulia kalau mencuri aku potong tangan, apalagi dia. Masya Allah. Saya tanya semua yang hadir, kalau begitu Nabi tegas tidak? Adil tidak? Arif tidak? Takbir. Lihat saudara, kita dapat pelajaran soal keadilan Nabi, ketegasan Nabi. Tapi pada saat yang sama kita dapat pelajaran, hukum Allah nggak boleh ditawar, saudara. Ditawar aja nggak boleh, apalagi ditolak. Betul. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, dukung hukum Allah tidak? Kalau hukum Allah diberlakukan di Indonesia, setuju tidak? Betul. Takbir. Nggak boleh kita tolak hukum Allah. Lihat, sahabat datang nawar, Nabi marah. Zaman sekarang ada orang, cucu Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, mau nolak hukum Allah. Unyil. Betul. Ya ada ngaku-ngaku kiai tapi nggak setuju hukum Allah, Kiai Bagong. Ada yang namanya Habib, namanya kiai, mesti dukung hukum Allah, betul? Saya mau tanya semua, Nurul Mustafa cinta kepada Allah tidak? Cinta kepada Nabi tidak? Siap dukung hukum Allah? Siap dukung hukum Nabi? Tadi kita sudah dengar cerita, Nabi adil tidak? Nabi adil tidak? Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi begitu marah Nabi, saudara, akhirnya perempuan tersebut tetap dipotong tangan. Sekali lagi, Nabi adil tidak? Nah, kalau zaman sekarang pemimpin model begitu, mau gak? Mau gak? Kita pengen begitu. Ini yang terjadi di negeri kita, ada perempuan nenek-nenek namanya Pomina. Nyolong coklat 2 biji, saudara, diadilin. Gesit banget tuh hakim ngadilin. Ada Babalim, ada Babaliong, ada Bababah, pada lari ke Singapura nggak diuber-uber. Betul? Betul? Ini dia nih saudara. Ada lagi orang korupsi namanya si Udin. Lari sampai ke Kolombia diuber, saudara. Ya bagus, kita bangga, betul? Si Udin ditangkap di Kolombia, bagus tidak? Bagus tidak? Ya cuman kita minta, kalau si Udin lari ke Kolombia lu bisa tangkap, kenapa jadi Babalim ke Singapura lu nggak bisa tangkap? Betul? Saya tanya, kalau koruptor semua ditangkap, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Kalau saya ajak umat Islam perang lawan koruptor, setuju? Koruptor gantung di Monas. Setuju? Setuju? Takbir. Luar biasa Nurul Mustafa. Kalau udah begini nih, luar biasa. Setiap bulan bikin tablik di Monas, sekali-kali ujungnya ada acara gantung koruptor. Amin. Ntar yang ngerek Kapolda. Kan cakep. Yang nyediain tambangnya gubernur. Yang penting gubernurnya, Kapoldanya bersih, betul? Iya, udah begitu.
Masya Allah, yang baca doa hukum matinya Habib Hasan. Yang amin jamaah Nurul Mustafa. Amin. Amin. Nah, mudah-mudahan Indonesia biar tegak keadilan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi jujur saya mau tanya, Nabi adil tidak? Tegas tidak? Itulah salah satu sebabnya kenapa zaman Nabi berkah, saudara. Orang gak berani mencuri, jangankan korupsi, mencuri. Mencuri seekor kambing saja tangan dipotong, apalagi korupsi miliar-miliaran. Jadi hukum Islam itu, saudara, jangan dilihat, oh hukum Islam potong tangan kejam, tunggu dulu. Ada lagi orang liberal, apa dia ngomong di TV? Hukum Islam kalau diterapkan di Indonesia, nanti orang miskin tangannya putus semua. Sebab orang miskin banyak maling. Terus apalagi dia bilang, kalau hukum potong tangan diterapkan di Indonesia, nanti di Indonesia banyak orang cacat dong. Wah. Emang orang liberal ini ada keterbelakangan intelektual. Lu paham nggak? Maksudnya terbelakangan intelektual, goblok. Saya bisa buktikan. Kalau hukum Islam diterapkan di Indonesia, pencuri dipotong tangan, bukan orang Indonesia banyak cacat, justru jadi pada nggak berani nyolong. Betul? Kalau sudah nggak nyolong, nggak ada dipotong tangannya, betul? Begitu cara berpikirnya. Ini mikirnya lain lagi. Dia bilang apa? Ntar orang miskin dipotong tangan. Bukan orang miskin dulu, koruptor dulu yang dipotong tangan. Betul? Betul? Saya mau cerita, saudara. Mau dengar cerita Sayyidina Umar tidak? Betul? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, saudara. Dulu di zaman Sayyidina Umar ada orang kaya kecurian. Lapor ke Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang yang beriman, saya kecurian. Kata Sayyidina Umar, kau tahu siapa pencurinya? Orang ini mengatakan, saya tahu. Kau punya bukti dan saksi? Ada. Siapa? Yang mencuri tetangga saya. Oh, kalau gitu bagus. Kau yakin dengan saksi bukti dia tunjukkan? Akhirnya kirim pengawal, tetangganya diambil, dibawa ke Sayyidina Umar, saudara. Begitu dibawa, sang tetangga ini ditegur oleh Sayyidina Umar. Kau kenal ini siapa? Si tetangga ini mengatakan, betul, dia tetangga di sebelah rumah saya. Nah, kau perlu tahu, orang ini datang melapor, menuduh kamu mencuri di rumah dia. Apa kamu terima itu tuduhan? Orang ini diam sejenak. Kemudian apa dia bilang? Wahai Amirul Mukminin, betul, saya mencuri di rumah dia. Jujur, saudara. Ini namanya maling jujur. Maling jujur. Bukan kayak pejabat sekarang udah korupsi nggak ngaku lagi. Jujur gak? Jujur. Kemudian Sayyidina Umar tanya, saudara, apa kau tahu mencuri itu haram? Kalau dia jawab nggak tahu, dia nggak dihukum. Karena orang yang nggak tahu nggak boleh dihukum. Orang yang nggak tahu mesti dikasih. Orang ini menjawab, saya tahu Amirul Mukminin, mencuri itu haram. Bagus. Lalu Sayyidina Umar bertanya lagi, saya mau tanya sama kamu, kamu tahu gak kalau mencuri itu kan hukumnya berat. Kalau orang ini menjawab tidak tahu, tidak dipotong tangannya, saudara. Ternyata apa dia jawab? Naam ya Amirul Mukminin, ya saya tahu Amirul Mukminin, hukumnya berat, potong tangan. Bagus, kata Sayyidina Umar, kau tahu mencuri haram, kau tahu hukumnya berat, dipotong tangan. Lalu kenapa kau mencuri? Sayyidina Umar nggak main potong tangan, ditanya dulu kenapa. Aku lihat kau orang jujur, kau ngaku, kau tidak mempersulit pemeriksaan. Ditanya mencuri, ya mencuri. Ditanya tahu hukum, tahu hukum. Ditanya tahu itu hukuman berat, kamu tahu. Kamu ini jujur, lalu kenapa kamu mencuri? Dia nunduk, saudara. Apa dia bilang? Amirul Mukminin, sebetulnya saya malu untuk menyampaikannya.
Tapi karena ini sidang, saya tidak boleh dusta. Saya harus cerita apa adanya. Baik, kata Sayyidina Umar, kau ceritakan. Akhirnya dia katakan, begini Amirul Mukminin. Sudah 3 hari 3 malam keluargaku tidak makan, tidak minum. Aku ini orang miskin. Aku cari kerja tidak dapat ya Amirul Mukminin. Aku minta bantuan gak ada yang bantu. Aku cari pinjaman gak ada yang minjemin. Aku ngemis gak ada yang beri. Aku datang ke rumah dia, ya Amirul Mukminin, ini tetanggaku, dia kaya raya Amirul Mukminin. Aku minta bantuan. Aku minta pinjaman. Bahkan aku siap untuk disuruh apa aja aku kerja asal anak istriku makan. Dia tidak bantu aku Amirul Mukminin. Di malam itu aku sudah tidak kuat mendengar bayiku menangis. Istriku sudah tidak ada susunya. Aku lihat aku punya istri. Jangankan susu, air pun dia tidak punya. Makanan tidak ada. Aku nggak kuat melihat anak istriku sekarat. Aku masuk ke gudang dia Amirul Mukminin. Aku ambil gandum. Aku ambil susu. Dari kambing, dari ternak yang dia miliki. Hanya untuk menyelamatkan anak dan istriku. Saudara, Sayyidina Umar berhenti sejenak. Meneteskan air mata. Kemudian Sayyidina Umar tanya kepada yang lapor tadi. Apa betul tetanggamu ini miskin? Dia ngangguk. Betul Amirul Mukminin. Apa betul dia datang kepada engkau? Minta pinjaman kau enggak kasih? Betul Amirul Mukminin. Minta bantuan kau enggak kasih? Betul Amirul Mukminin. Minta kerjaan apa aja supaya kau berikan dia sedikit makan kau tidak kasih juga? Betul ya Amirul Mukminin. Marah Sayyidina Umar, saudara. Apa kata Sayyidina Umar? Hei orang kaya, apa betul kau kaya raya seperti yang dia bilang? Orang ini menganggukkan kepala. Hei orang kaya, wallahi demi Allah, kalau besok tetanggamu ini sampai kelaparan lagi, sampai mencuri lagi di kau punya rumah, bukan tangan dia yang aku potong, tapi tangan kau, hei orang kaya, bakhil, pelit, kikir yang akan aku potong. Takbir. Saya tanya Sayyidina Umar, adil tidak? Adil tidak? Enggak sembarangan nyalain orang miskin. Itu orang miskin kenapa mencuri? Karena yang kayanya pelit. Jadi saya mau tanya, yang mesti dipotong tangan orang miskin atau orang kaya pelit? Orang miskin atau orang kaya pelit? Kalau begitu hukum Islam adil tidak? Hukum Islam indah tidak? Hukum Islam bagus tidak? Dukung hukum Islam. Siap tegakkan hukum Islam. Takbir. Begitu saudara. Jadi nggak sembarangan main potong-potong tangan, nggak sembarangan. Periksa dulu kenapa dia mencuri. Kalau dia mencuri terpaksa, kalau dia mencuri karena tekanan ekonomi, karena dia mencuri untuk menyelamatkan bayi dan anak-anaknya, nggak boleh main sembarangan dihukum aja saudara. Kalau gitu saya tanya sekali lagi, Islam adil tidak? Adil. Sayyidina Umar sahabat Nabi adil tidak? Adil. Nabi sebagai Rasul adil tidak? Adil. Siapa yang maha adil? Allah. Siapa yang maha adil? Allah. Takbir. Alhamdulillah. Kira-kira pelajaran yang saya berikan malam ini jelas tidak? Jelas. Paham semua? Paham. Betul? Betul. Udah paham boleh pulang. Udah paham belum? Goblok lu. Udah teriak-teriakan gak paham-paham. Tapi enggak semuanya pintar-pintar. Nurul Mustafa semua pintar, cerdas. Alhamdulillah. Karena orang ngaji nggak ada yang goblok. Yang goblok yang nggak mau ngaji. Yang goblok tuh dia tuh udah nggak ngaji pakai nyalain pengajian lagi. Betul? Udah nggak ngaji pakai komentar di TV. Nurul Mustafa mesti ditertibkan. Yeay. Pala lo bawa menyan. Nurul Mustafa ditertibin. Unyil. Pokoknya orang ngaji udah bagus aja, betul? Nah, cuman memang ketertiban tetap mesti kita jaga. Setuju? Setuju? Jamaah Nurul Mustafa siap tertib? Siap tertib? Takbir. Nah baik, ini malam sebelum saya akhiri ceramah,
Ini ceramah saya udah panjang lebar nih. Cuman saya punya cerita, mau denger cerita gak? Yang bener nih. Cuman kalau cerita jadi sampai jam 4 pagi. Terus? Betul? Ente terus, aneh pulang. Lu pikir layar tancap? Baik saudara, mau denger cerita gak? Betul nih? Habis cerita selesai baru saya permisi. Setuju? Setuju? Rame-rame denger cerita. Nah, cuman belum denger cerita kita baca selawat dulu rame-rame. Setuju kan? Ayo semua rame-rame semua. Ya Taibang, ya Taibang, Ya dawal ayana Istaghnanik wal hawa nadana wal hawa nadana. Ya Taibang, ya Taibah ya dawal ayana istagna li wal hawa nadana wal hawa nadana. Sayyidi ya Aba Bakrin hukum fil qiyami dhukhri ya Umar iqdi bi'amri wa kada Sayyidi Uthman
ابتساما من له روح ثمن الله راجيا منك وابتساما من له روح ثمن الله إن في الجنة نورا من لبن الله لعلي وحسين وحسن الله لعلي وحسين وحسن الله وصلاتي وسلامي للنبي المتبع راجيا حسن الختام بالحسين والحسن راجيا حسن الختام بالحسين والحسن الله إن في الجنة نورا من لبن الله لعلي وحسين وحسن الله لعلي وحسين وحسن الله أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أنتم وسلام أنتم وسلام أنتم وسلام يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك جئت بتوحيدي جئت بتوحيدي جئت بتوحيدي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك
رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاء بالحق وسلم وبارك عليه. Sallu ala nabi. Baca salawat nikmat tidak? Baca salawat nikmat tidak? Zikir nikmat tidak? Sallu ala nabi. Takbir. Alhamdulillah. Kayaknya kalau udah baca selawat nggak mau berhenti bu ya. Apa selawat lagi nih sampai subuh? Emang yang namanya selawat nikmat, betul? Betul? Udah nggak ada tandingannya selawat. Selawat ini ibadah bu ya, biar tahu. Ini selawat dibaca ada wudhu, nggak ada wudhu sampai ke Allah. Ada wudhu, nggak ada wudhu sampai ke Nabi. Dibaca khusyuk nggak khusyuk, yang namanya selawat sampai. Mau yang goyang-goyang begini tuh tadi. Sampai udah selawat, nikmat tidak? Nikmat tidak? Suka selawat? Suka zikir? Jangan berhenti, kita terusin selawat dan zikir. Setuju? Takbir. Sallu ala nabi. Sekarang giliran cerita nih. Mau denger cerita gak? Betul. Baik, saya mau cerita. Ini cerita nih, cerita. Apa namanya? Cerita. Habib Hasan. Mau cerita Habib. Habib Hasan udah ngangkat jempol, sip. Tuh kalau Habib Hasan udah ngangkat jempol begini sampai jam 4 tuh. Kecuali kalau Habib Hasan bilang begini. Udah tidur dah. Nah kita doain biar Habib Hasan panjang umur. Jangan taat kepada Allah. Biar majelis Nurul Mustafa diberkahi Allah. Maju terus. Biar yang benci-benci amin Nurul Mustafa, yang hasut, yang dengki, yang suka ngejelekin mati buru-buru. Amin. Wah, anak nggak tanggung jawab tuh, Beb. Yang amin banyak begini. Ini kan kalau amin yang banyak begini urusannya pada mati tuh. Masa bodo amat dah. Lagian Nurul Mustafa pakai dihasut-hasutin, betul? Kita doain biar mereka semua dapat taufik hidayah. Biar pada tobat. Jadi cinta Nurul Mustafa. Kalau nggak tobat juga biar mati. Amin. Amin. Lu kayak anak TK aminnya diajarin. Amin. Ya Rabbal
kita mulai cerita. Saudara, gua belum cerita udah ketawa. Jadi begini, dulu ada satu negeri. Eng. Ada satu negeri. Nama negerinya Indonesia. Indonesia, bukan Indonesia. Indonesia. Orang Sunda kalau bilang sia apa artinya? Lu paham lu. Ini kelihatannya yang hadir Betawi semua. Lu pada gak pulang kampung. Betul. Gak apa-apa kalau pulang kampung gak dikiran di Monas. Baik, nama negerinya apa? Bukan Indosiar. Lu pikir TV? Indonesia. Ibu kotanya namanya Jakatut. Ibu kotanya Jakatut. Singkat cerita, di ibu kota Jakatut, negeri Indonesia, ada seorang melarat, miskin, papa, menderita, disebut konglomerat. Mau tahu namanya? Kebetulan namanya sama saya, Habib Rizik. Melarat, tapi sabar. Habib Rizik. Miskin, sabar, jujur, adil, berkah dari Allah. Saking berkahnya, berubah dari konglomerat menjadi konglomerat. Habib Rizik. Emasnya lebih gede dari Monas. Alhamdulillah. Bersyukur ya nih? Bersyukur. Nurul Mustafa kita sumbang. Ntar tuh emas bawa pulang. Udah lanjut nih. Lanjut. Jadi singkat cerita, Habib Rizik kaya raya. Kenapa? Karena jujur, taat, ibadah. Allah sayang Habib Rizik. Alhamdulillah. Yang doain Habib Hasan, gobul. Habib Hasan. Didoain tiap hari biar Habib Rizik kaya. Amin. Kaya beneran. Begitu kaya Habib Rizik lupa diri. Nah ini dia nih. Dia lupa diri, saudara. Disinilah cerita berawal. Eng. Kita ikuti iklan berikut ini. Lanjut. Begitu sudah kaya raya, muncul nafsu serakah. Muncul nafsu serakah. Saya punya bawahan banyak. Sekretaris saya melapor. Habib Rizik, kita sudah kaya raya. Apa saja bisa kita beli. Tapi bagaimana Habib? Apakah usaha ini perlu dikembangkan lagi? Saya bilang perlu, jangan berhenti. Kita mesti jadi paling kaya di dunia. Mantap gak? Habib Rizik. Akhirnya ada yang melapor, saudara Habib. Kita sudah punya armada bis untuk luar kota, jumlahnya ribuan. Ini pulang kampung nggak nampung Habib. Semua terpakai, kaya raya. Saya bilang bagus itu kerja. Tapi Habib, itu bis kita yang ribuan tiap hari kan mesti ngisi bahan bakar. Betul? Tapi bahan bakarnya ngisi di pom bensin milik orang Habib. Oh begitu? Iya. Tiap hari kita beli ratusan ribu liter. Jadi apa usul kamu? Sebaiknya kita bikin pom bensin sendiri Habib. Supaya keuntungannya jangan jatuh ke orang, hanya jatuh ke Habib Rizik. Saya punya armada bis ribuan, saya kasih nama Habib Rizik Express. Bagus?
Mantap? Saya terima sarannya, saya bikin pom bensin. Namanya pom bensin Habib Rizik. Di mana-mana. Bagaimana supaya pom bensin saya laku? Mesti berbeda dari yang lain. Di pom bensin saya harus lengkap, harus ada market, harus ada kamar mandi, harus ada ruang makan, harus ada restoran. Apa saja yang dicari mesti ada. Habib Rizik. Supaya kenapa? Supaya pom bensin yang lain gulung tikar. Biarin yang lain miskin, yang penting Habib Rizik kaya. Mantap. Habib Rizik. Ada laporan lagi habis bulan. Habib, pom bensin sudah berdiri semua. Pom bensin kita laku semuanya. Cuman ada kendala Habib. Kenapa? Ini ban bis kita sering meletus. Lalu bagaimana? Ya tambal ban. Tambal bannya di mana? Di jalanan. Siapa yang punya? Si Ucok. Ucok yang dekil itu. Mobil saya nggak boleh disentuh sama orang dekil. Kalau begitu, bikin tambal ban yang banyak. Saya bikin tambal ban di mana-mana. Si Ucok tambal ban orang dikorek-korek. Bikin tambal ban pakai alat yang canggih. Biar semua kendaraan ke saya. Lalu sekretaris tanya, Habib, lalu nasib Ucok biar dia mati. Udah miskin pakai buka tambal ban. Miskin pakai mau hidup lagi. Akhirnya saya bangun tambal ban di mana? Ucok gulung tikar. Habib Rizik. Nafsu serakah. Nafsu serakah. Ada laporan lagi, Habib, tambal ban sudah bagus semua. Sekarang ada persoalan lagi. Apa? Ini penumpang kita ratusan ribu, Habib. Ribuan di mana-mana. Lalu itu mereka makannya di rumah makan si Uda, Habib. Oh, jadi keuntungannya mereka yang ambil, betul. Wah, ini nggak bener. Bikin rumah makan Habib Rizik restoran. Semua penumpang Habib Rizik Express harus makan di Habib Rizik restoran. Lalu Habib, warung si Uda biar mati. Nggak ada urusan si Uda pakai buka warung. Rizik orang kaya, manajemen rapi. Mesti Habib Rizik yang punya restoran. Bangun. Warung-warung si Uda gulung tikar. Habis bulan laporan lagi, Habib. Ada makanan yang paling digemari dalam restoran kita. Apa yang digemari? Tempe. Oh, tempe paling laku, iya. Beli tempenya di mana? Itu di pabrik Pak Karto. Pak Karto mana? Itu yang di ujung jalan. Oh, yang bikin tempenya diinjek-injek. Wah, ini nggak betul. Nggak betul. Jadi dia yang untung tiap hari tempenya dimakan penumpang kita. Bikin pabrik tempe. Supaya tempenya enak, pakai laser. Supaya awet, nggak gampang basi. Supaya restoran lain juga beli di pabrik tempe kita. Habib. Lalu nasib pabrik tempe Pak Karto biar mati. Orang miskin pakai mau punya pabrik. Orang miskin nggak usah pakai punya pabrik. Orang miskin punya pabrik pakai tambal ban. Itu urusan orang kaya. Orang miskin biar mati. Bangun pabrik tempe. Habis bulan laporan, Habib, pabriknya laku. Lalu bagaimana si Karto? Mati, Beb. Pabriknya gulung tikar, dia nggak kuat gantung diri. Karto udah, biar dia mati. Yang penting Habib Rizik kaya. Serakah gak? Jujur, serakah gak? Serakah tidak? Nggak berhenti sampai di situ. Datang lagi laporan, Habib. Ini di Jakarta lagi bagus bikin mall, Beb. Wah, di Jakatut. Jakatut lagi bikin. Oh begitu, laku mall, laku Habib. Bikin mall yang banyak. Saya bikin mall di mana-mana. Mall Habib Rizik. Begitu udah jadi, laku, semua kios terjual, banyak yang dagang. Ada laporan, Beb, ada kendala. Kenapa? Di depan mall kita banyak pedagang kaki lima. Miskin lagi. Yang bikin susah. Jadi bagaimana Habib ini orang-orang miskin ini bikin susah aja. Bikin pengunjung kita jadi terganggu. Gusur mereka, usir.
Waduh Habib nggak berani Beb. Kenapa? Ini pedagang kaki limanya galak-galak Beb. Galak-galak orang mana? Orang Betokau. Oh, jadi kalau diusir, wah bisa dibakar sama orang kita Beb. Wah gitu jangan. Jangan dibakar. Kalau gitu bagaimana? Bikinin tenda yang banyak. Oh begitu Beb, bikinin tenda tiap hari kasih makan pagi sampai siang selama 2 bulan. Oh baik kah? Bikin tenda, kasih makan, kasih minum. Wah pedagang-pedagang kaki lima saudara senang, sayang, cinta sama Habib Rizik. Habib Rizik begini. Betul? Betul? Laporan bagaimana? Ya Habib, mereka semua udah cinta sama Habib. Betul, betul, bagus. Sekarang cari siapa yang punya wewenang untuk gusur mereka? Satpol PP Bib. Kalau begitu cari Satpol PP yang mau usir mereka. Wah jangan Beb, Satpol PP jujur-jujur. Cari yang gak jujur. Cari yang nggak jujur. Cari, bayar, kasih duit. Tuh pedagang kaki lima, suruh tendang biar pada nyungsep semua. Laporan dapat Beb, ada yang gak jujur. Siap kerja, siap, kasih duit, dia tendang semua saudara. Itu pedagang bilang apa? Emang Satpol PP jahat, Habib Rizik baik. Pedagang kaki lima goblok. Dia nggak tahu yang suruh Habib Rizik. Betul. Habib Rizik likik tidak. Jahat tidak. Habib Rizik. Biar tahu saudara jahat tidak. Jahat tidak. Ada lagi laporan. Habib, ini ada proyek triliunan rupiah. Yang betul. Ini bisa 400 sampai 500 triliun. Tapi bagaimana? Ini izinnya harus izin dari DPR, Habib. Oh begitu. Jadi, ya kalau nggak bayar nggak dapat, Habib. Kumpulin anggota DPR, bayar. Berapa anggota DPR? 500 orang. Bayar aja 1 orang 1 miliar. 500 orang 500 miliar. Baru setengah triliun. Proyek 400 triliun. Untung gede. Dibayar semua, Syarif. Semua dibayar. Bayar. Habib ada 1-2 nih yang minta tambahan. Tambahin. Yang penting proyeknya Habib Rizik yang dapat. Dapat sudah. Luar biasa Habib Rizik. Kaya tidak? Kaya tidak? Habis begitu, habis bulan ada laporan lagi. Habib, ini ada pengusaha mau ditangkap sama KPK. Kenapa? Ini katanya dia terima bayaran. Dia nyogok sana sini. Kita dilibet-libetin juga. Wah itu gawat itu. Siapa? Babalim Beb, Babalim. Wah kalau begitu suruh dia lari ke Singapura. Suruh dia lari. Urus paspor dan semuanya. Lari. Kenapa disuruh lari Habib? Dia kawan kita. Kita suka berbagi. Lari. Nggak boleh sampai ditangkap. Lari ke Singapura saudara. Habib, dia mau dikejar oleh Interpol. Cari polisi yang bisa dibayar. Nggak bisa Habib. Polisi jujur semua. Cari yang nggak jujur. Bayar supaya tidak dicari. Ketemu, nggak dicari saudara. Bertahun-tahun dia koruptor nongkrong di Singapura, nggak ditangkap saudara. Habib Rizik yang jagain. Ada laporan lagi habis bulan. Habib, ini ada orang Beb politisi namanya si Udin. Teriak-teriak katanya semua orang terima sogok, terima suap. Habib, wah ini gawat ini. Bisa dideketin? Nggak bisa. Dia tetap cuat-cuat. Uber tangkap. Lari Beb, kemana? Ke Kolombia. Lari ke Kolombia sudah. Uber tangkap walaupun harus lewat 4 benua. Jebloskan dia ke penjara. Sebab kalau dia nyanyi rusak semua perusahaan kita. Di Uber sampai ke Kolombia sudah. Yang di Singapura nggak di Uber, di Kolombia di Uber. Anak buah saya tanya, kenapa Habib? Yang di Singapura nyetor. Yang di Kolombia nggak nyetor. Habib Rizik. Luar biasa. Likik tidak? Udah terus? Udah lanjut? Masih ada lagi saudara. Saya lagi jalan sama supir saya. Jalan naik mobil limosin. Oh, itu limosin tuh, wah nggak ada suara mesin. Berhenti di lampu merah, ada ibu-ibu ngemis gendong anak.
Minta Pak. Saya bilang sama supir kurang ajar. Orang miskin jangan megang, saya punya mobil kotor. Pano. Kurap jangan megang. Ini bahaya ini. Nggak boleh. Kenapa banyak orang miskin di setiap lampu merah? Saya berhenti ada orang miskin, saya berhenti ada orang miskin. Ini nggak boleh terjadi. Aduh Beb, emang di mana-mana ada kemiskinan. Kenapa? Ya kan tambal bannya Beb yang tutup. Kan pedagang kaki limanya Beb yang tendang. Oh jadi pada miskin sekarang, pada miskin, pada ngemis Beb. Oh kalau begitu bikin undang-undang. Bayar ke DPR, bayar bikin undang-undang. Orang miskin kalau ngemis didenda 200 juta. Penjara 10 tahun. Orang miskin ngemis 2.000 mau dipenjara 10 tahun. Unyil. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Itu ibu miskin bawa anak 2.000 minta sama kita mau didenda 200 juta. Ye. Ini namanya undang-undang gila. Undang-undang yang bikin orang, yang laksanain orang, yang patuhin orang. Gila. Enggak mau tahu, Habib Rizik. Orang mau katakan saya gila, nggak ada urusan. Yang penting saya kaya. Tapi bagaimana orang miskin, Beb? Biar mati. Jadi orang miskin ngemis juga nggak boleh. Punya tambal ban nggak boleh. Punya pabrik tempe nggak boleh. Punya restoran nggak boleh. Nggak boleh. Ngemis pun nggak boleh. Biar mati. Ada laporan lagi. Habib, sekarang bisnis swalayan laku di mana-mana, Beb. Oh ya? Kalau begitu bikin Habib Rizik Market di kampung-kampung. Di gang sini ada Habib Rizik Market, di gang sono ada Habib Rizik Market. Akhirnya warung orang miskin bangkrut semuanya. Betul? Pada datang Habib, ini orang-orang miskin warungnya pada bangkrut. Biarin orang miskin mati sekalian. Yang penting Habib Rizik kaya, swalayannya di mana-mana, marketnya di mana-mana. Yang penting Habib Rizik kaya. Habis bulan ada laporan, Habib, kebun coklat kita ada yang nolong, Habib. Hah? Kebun coklat sekebun dikolong? Enggak, cuma 2 butir, Habib. Siapa yang nolong? Pok Mina. Tangkap, laporin ke polisi. Tangkap. Habib, ini kan orang miskin, Beb, cuma 2 butir doang. Hukum harus ditegakkan. Kita harus berpihak kepada keadilan. Kaya miskin kalau mencuri tangkap. Keadilan harus ditegakkan. Luar biasa. Tapi jadi bagaimana orang miskin mumpung dia baru mencuri 2 butir coklat, tangkap. Supaya besok dia nggak berani nyolong lagi. Ada yang protes anak buah. Habib, ini giliran orang miskin cuma 2 butir coklat. Habib suruh tangkep. Nah itu Babalim yang lari ke Singapura, Habib lindungin. Babalim nyetor. Si miskin mau nyetor apa? Nyetor daki. Tangkap. Sudah. Ditangkap Habib di Jawa Tengah kebun semangka kita. Ada yang ambil curi seorang petani. Berapa banyak dicuri? Cuman sebutir, tangkap 6 bulan penjara. Habib, ini orang miskin biar tahu diri. Tapi Beb, yang ke Singapura Habib bela nyetor. Saya tanya, Habib Rizik licik tidak? Jawab semua, Habib Rizik licik tidak? Jahat tidak? Curang tidak? Bajingan tidak? Betul? Orang kecil nggak dikasih hidup, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, saya punya informasi Pak Bu ya. Di negeri Inggris terpelajar, terdidik, mudah cari makan. Gara-gara tingkat pengangguran tinggi meledak jadi huru hara. 15 kota termasuk ibu kota London sampai hari ini masih bakar-bakaran, saudara. Kenapa rakyat kecil marah? Rakyat kecil, saudara,
Kita tahun 1998 juga pernah terjadi orang kecil marah, saudara. Di tahun 94, 95, 96 saya sudah teriak di atas mimbar. Hei para penguasa, hati-hati kalau swalayan serawayanmu kau buka di kampung-kampung. Warung-warung orang kecil tutup, gulung tikar, banyak pabrik-pabrik yang dikorupsi sehingga gulung tikar banyak orang di PHK, banyak orang pengangguran, banyak wong cilik jatuh makin melarat. Hati-hati, wong cilik akan balas dendam. Mereka tidak bisa bersaing kepada kalian dengan ekonomi, mereka tidak bisa bersaing dengan ilmu pengetahuan. Mereka sudah tidak ada pegangan, mereka kau zolimi, mereka kau aniaya. Maka kalau ini terus menerus dibiarkan, besok orang miskin akan marah, pabrikmu akan dijarah, pasar-pasarmu akan dibakar, orang-orang miskin akan balas dendam kepada kalian, dan kalian akan dimiskinkan agar ikut miskin bersama mereka. Takbir. Dan ternyata terjadi 98. 94, 95, 96, 97 di setiap mimbar kita sudah ingetin, hati-hati. Orang miskin jangan dimusuhin. Enggak boleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa amma sa'ilah fala tanhar. Terhadap orang miskin pengemis, enggak boleh kau bentak, enggak boleh kau hardik, enggak boleh. Allah kasih tahu, orang miskin jangan kau bentak, orang miskin jangan kau sakiti, orang miskin jangan kau hardik. Orang miskin diuber-uber, ditendang, mau dipenjara 10 tahun. Kemiskinan itu bukan kejahatan, kemiskinan itu bukan kriminal, kemiskinan itu bukan tindak pidana. Kalau ini dibiarkan, saudara, maka besok orang miskin kalau sudah marah, siapapun tidak akan bisa mengendalikan, saudara. Kita nggak mau negeri kita rusak, betul? Siap jaga Indonesia, siap bela Indonesia, siap berjuang untuk negara ini, untuk mencari ridha Allah. Takbir. Mau Indonesia rusak tidak? Mau Indonesia hancur tidak? Nabi mengatakan dalam satu hadis, innakum latunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kamu sekalian, hai umat Islam, latunsurun, niscaya akan dimenangkan oleh Allah, wa turzaqun, dan akan diberikan rizki oleh Allah, bidu'afaikum, dengan orang-orang lemah di antara kamu. Nabi udah kasih tahu, hati-hati sama orang miskin. Itu kekuatan umat, saudara. Karena mereka miskin, saudara, itu mereka bisa berdoa yang doanya kabul untuk kita semua, saudara. Jangan coba-coba dimusuhin. Mereka punya rezeki, rezekinya Allah titipkan di tangan orang-orang kaya, saudara. Orang miskin itu punya rezeki yang Allah titipkan di tangan orang-orang kaya, agar mereka membayar zakat, membayar sedekah, membayar infak, memperhatikan orang miskin, bukan mengusir orang miskin. Betul? Jadi gara-gara Habib Rizik tadi orang miskin suruh bikin undang-undang penjara saja. Habib Riziknya jahat tidak? Zolim tidak? Biadab tidak? Sengaja saya sebut itu konglomerat tadi, saudara, Habib Rizik. Kalau saya sebut nama lain kan orang tersinggung. Kalau saya sebut Habib Rizik kan saya sendiri. Kalau saya tersinggung saya lapor polisi. Tuh Habib Rizik ceramah begini begitu. Yang dilaporin Habib Rizik, yang ngelapor Habib Rizik, nggak jadi perkara. Betul? Betul? Saya mau tanya, akhirnya coba lihat tahun 98, orang miskin marah tidak? Marah tidak? Orang miskin marah. Semua toko-toko, mal-mal digarah, saudara. Habis digarah, saudara, dibakar. Ada orang protes ke saya, Habib, ini orang-orang miskin menjarah. Saya bilang, itu bukan penjarahan, itu shopping nasional. Ya kan orang miskin nggak pernah shopping. Bayangin aja, bu. Ada orang ngangkat kulkas nggak pernah kuat. Begitu lagi penjarahan, kulkas 2 digotong dia. Udah pulang nggak puas, dia bawa bini sama anak, suruh satu-satu buat TV. Masya Allah, betul? Betul? Sedih tidak? Prihatin tidak? Ya, tingkah mereka memang salah. Para penjara memang dosa. Tapi kenapa mereka menjara? Kenapa mereka melakukan kekerasan? Kenapa mereka membakar aset-aset orang kaya? Karena mereka dipinggirkan, karena mereka ditindas, karena mereka dimiskinkan, karena mereka dizolimi oleh konglomerat-konglomerat yang tidak tahu diri, yang serakah merampas hak-hak
dibiarkan terus, saudara, hati-hati. Sekarang kita lihat di gang kecil kita, saudara. Di mana-mana ada swalayan, di mana-mana ada market. Dia nggak peduli dengan warungnya orang kecil, saudara. Pedagang kaki lima dipersulit, nggak boleh sana, nggak boleh sini. Alasannya untuk kemacetan, untuk ketertiban umum dan lain sebagainya. Saudara, mereka cari makan untuk anak istri mereka. Ya, mereka mungkin salah membuat macet jalanan. Mereka mungkin salah mengganggu ketertiban. Tapi apa yang harus mereka lakukan? Apa mereka mesti merampok? Mesti mencuri? Apa mereka mesti menjarah lagi? Nggak boleh orang miskin diperlakukan begitu. Ini negara Republik Indonesia, saudara. Dimerdekakan dengan darah para syuhada, para ulama, dan darah orang-orang miskin yang berjuang bersama ulama. Ini negara merdeka bukan dengan darahnya orang-orang kaya, betul? Bukan darahnya para konglomerat, betul? Ini negara harus memperhatikan orang miskin, nggak boleh dimiskinkan lagi, setuju? Maka itu saya mau tanya semua umat Islam di sini, siap bela orang miskin? Siap jaga orang miskin? Siap lindungi orang miskin? Takbir! Hati-hati, jangan macam-macam orang miskin. Kalau besok orang miskin dibiarkan terus, saudara, besok bisa terjadi penjarahan di mana-mana di seluruh Indonesia lebih dahsyat dari 98, saudara. Kita tidak mau itu terjadi. Kita ingin negara ini aman. Makanya kita bangga ada majelis-majelis taklim seperti Nurul Mustafa yang selalu mengumpulkan rakyat yang ada di bawah, grassroots yang ada di bawah, untuk diajak zikir, diajak sholawat, diajak dekat dengan Allah. Betul? Kalau nggak ada majelis-majelis taklim, kalau nggak ada majelis-majelis zikir, kalau nggak ada majelis-majelis sholawat, mungkin dari kemarin rakyat udah main gara-garahan, saudara. Betul? Udah Nurul Mustafa berjuang, sudah betul, kumpulkan orang-orang miskin, kumpulkan yang dari pelosok, ajak zikir, ajak sholawat, masih disalahin bikin macet jalanan. Unyil. Saya tanya, Nurul Mustafa menyelamatkan orang miskin, bagus tidak? Ngajak orang grassroots yang dibawa untuk ngaji, bagus tidak? Ngajak umat untuk selawat, bagus tidak? Maka itu saya selalu katakan kepada Habib Hasan bin Ja'far, berjuang, maju terus, Beb. Nggak perlu mundur. Saudara, kalau tidak ada majelis taklim seperti Nurul Mustafa atau majelis-majelis yang lainnya, orang miskin nggak ada ngajak ngaji, saudara. Orang di pelosok nggak ada ngajak sholawat, saudara. Kalau mereka main di jalanan, ngetrek motor dan lain sebagainya, mereka mudah dihasut untuk melakukan penjarahan di mana-mana. Betul? Kalau ada penjarahan di mana-mana, saya tanya, umat Islam rugi tidak? Negara rugi tidak? Tapi jangan terus-menerus umat Islam disalahin. Dagang kecil nggak boleh, dagang kaki lima ditendang. Ngaji pakai disalahin juga. Jadi maunya apa? Maunya kami ngejarah, maunya kami bakar itu harta orang kaya, kan enggak boleh. Islam nggak ngajarin begitu, betul? Betul? Amin. Amin. Tapi sekarang saya mau ajak semua yang ada di sini, wabil khusus para habaib, para kiai. Andai kata besok terjadi umat marah, rakyat marah, di mana-mana terjadi penjarahan, maka habaib, kiai, ulama, santri, majelis taklim, semua harus turun ke lapangan. Jaga ini negeri, harus kita ambil alih kekuasaan, selamatkan Indonesia, saudara. Setuju? Jadi kalau terjadi huru hara, jangan biarkan PKI mengambil alih negeri, jangan biarkan liberal mengambil alih negeri, jangan biarkan orang kafir mengambil alih negeri, jangan biarkan koruptor mengambil alih negeri. Kalau terjadi huru hara di mana-mana, habaib, kiai, ustadz, majelis taklim, para santri, ajak tentara, ajak polisi, turun ke lapangan, ambil alih negeri, ciptakan ketenangan di mana-mana, saudara. Takbir, takbir. Ingat, saudara, kalau rakyat sudah marah, bisa terjadi revolusi sosial. Di mana-mana rakyat bisa marah, saudara. Anda kalau setel TV setiap pagi berita huru hara di Kalimantan, huru hara di Sumatera, huru hara di Papua, huru hara di Sulawesi, itu revolusi lokal, saudara. Lokal, kalau itu dibiarkan, lama-lama revolusi itu membesar, bisa menjadi revolusi nasional, saudara. Kalau itu terjadi, ulama nggak boleh diam, habaib nggak boleh diam, apalagi kalau PKI mau ambil alih negeri, apalagi kalau liberal mau ambil alih negeri, apalagi kalau koruptor mau ambil alih negeri, saudara. Kalau negara sudah kacau, kekuasaan sudah tidak jelas, habaib, ulama,
majelis taklim dan santri-santri siap ambil alih kekuasaan, siap selamatkan negara, siap ciptakan keamanan. Takbir. Siap lawan PKI, siap lawan koruptor, siap lawan liberal. Takbir. Ini yang saya mau sampaikan saudara. Maka itu saya ingatkan, kita cinta kepada para pemimpin kita, kepada Bapak Presiden, Bapak Gubernur, para menteri, semua. Kami cinta Anda. Amanat kami, perhatikan nasib orang miskin. Enggak boleh mereka dikasari. Enggak boleh lapangan kerja mereka diganggu. Kalau mau bikin swalayan, bikinlah di tengah kota sana. Jangan masuk ke kampung-kampung. Jangan mengganggu nafkahnya orang kecil. Orang-orang kecil mau cari nafkah yang halalan, thayyibah. Maka itu saya mau tanya, kita semua sebagai rakyat jelata biasa siap bersatu? Siap bersatu? Oh, kalau rakyat kecil di bawah bersatu dipimpin oleh habaib, kiai, ulama, saudara, nggak ada kekuatan yang mampu melawan kekuatan kita kalau kita diberkahi oleh Allah. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap berjuang? Siap bersatu? Siap jaga negara? Siap bela negara? Siap bela orang miskin? Siap bela orang miskin? Andai kata terjadi revolusi sosial huru-hara di mana-mana, siap ambil alih kekuasaan? Siap ajak TNI dan polisi bekerja sama? Siap ambil alih pemerintahan? Siap pimpin negeri ini? Takbir. Alhamdulillah. Nah itu yang saya mau sampaikan saudara. Akhirnya kesimpulannya saya tanya, dari cerita yang saya sampaikan tadi soal konglomerat di negeri Indonesia, ibu kota Jakarta, yang namanya Habib Rizik tadi saudara, kejam tidak? Biadab tidak? Jahat tidak? Curang tidak? Yang semacam itu musuh Islam bukan? Musuh rakyat bukan? Musuh rakyat bukan? Jadi kalau ada Habib Rizik yang model begitu, ganyang jangan, ganyang jangan, gantung jangan. Takbir. Itu saudara, untuk menyelamatkan negeri ini kita harus dukung para habaib, para ulama dan pemerintah untuk memerangi korupsi. Setuju? Korupsi harus diperangi. Setuju? Maka itu kita minta pemerintah jangan pilih bulu, jangan tebang pilih. Siapapun koruptornya, apakah punya hubungan kekerabatan dengan istana, apakah tidak, siapapun dia, kalau coba-coba korupsi merampok uang negara, jebloskan mereka ke penjara. Gak boleh mereka dibiarkan bebas seenaknya. Betul? Betul? Kalau para koruptor tersebut dibiarkan, tidak dihukum, tidak diseret, saya mau ajak umat Islam untuk seret para koruptor, kita adili rame-rame. Setuju? Gantung di Monas. Setuju? Takbir. Jadi kalau saya sebut koruptor, jawab rame-rame, hancurkan. Setuju? Koruptor. 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 Siap ganyang koruptor. Siap perang lawan koruptor. Siap basmi korupsi. Takbir. Hidup Islam. Hidup Nurul Mustafa. Hidup FPI. Hidup Ormas Islam. Takbir. Kalau saya sebut ulama, habaib, kiai, ormas Islam, jawab rame-rame bersatu. Setuju? Setuju? Ormas Islam, majelis taklim. Ormas Islam, majelis taklim. Habaib, kiai, tokoh Islam, para santri, para kiai. Takbir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya mau ajak baca sholawat badar. Sholawat badar, karena itu doa kita mohon keselamatan dari Allah minal afati wan nikmah, dari segala bencana. Kita tawassul bi ahli badar. Siapa ahli badar? Para syuhada perang Badar saudara. Orang-orang yang dicintai Allah, dicintai Nabi. Yang pertama kali mereka termasuk orang yang berjuang, berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Siap baca sholawat? Jadi sebelum saya akhiri ceramah saya, kita baca sholawat badar rame. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua sholatullah salamullah ala toha
Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terus tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah la Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi gfir wa akrimna binil matalib minna. Ilahi gfir wa akrimna binil matalib minna wa dafi masaatin anna bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wa salli ala nabiyil barri bila addin wala hasrin. Wa salli ala nabiyil barri bila addin wala hasrin. Wa ali sadatin hurrin bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Baiklah ibadallah, setelah bagian pertama tadi sudah saya ceramah, saya sampaikan betapa pentingnya Majelis Nurul Mustafa, perannya di tengah-tengah umat. Dan di bagian kedua saya cerita soal ketidakadilan, keserakahan yang menjadi penyebab daripada kerusakan di segala bidang. Maka yang terakhir ini, karena sebentar lagi kita masuk Idul Fitri, saya hanya ingin mengingatkan saudara. Pertama, bulan Ramadan adalah syahrus siyam, bulan puasa. Karena di bulan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk pertama kalinya. Yang ketiga, Ramadan disebut syahrul qiyam, bulan sholat malam. Karena di bulan ini umat Islam berbondong-bondong melaksanakan sholat tarawih dan witirnya, bahkan tahajudnya. Yang keempat, bulan Ramadan ini syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul itqi minan nar. Bulan penuh rahmat, penuh maghfirah, ada jaminan pembebasan dari api neraka. Bahkan bulan Ramadan, Nabi menyampaikan kepada kita, satu sholat sunnah di bulan Ramadan nilainya sama dengan satu sholat fardu di bulan lain. Dan satu sholat fardu di bulan Ramadan nilainya sama dengan 70 sholat fardu di bulan lain. Bulan Ramadan, saudara, bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, khairum min
alfi syahr. Ada bulan yang penuh kemuliaan yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Artinya lebih bagus dari 84 tahun, saudara. Saudara, kalau saya tunjukkan kemuliaan Ramadan begitu banyak, saya tidak mau berpanjang lebar lagi. Hanya yang ingin saya sampaikan, itulah sebabnya setiap bulan Ramadan datang, Nabi dan para sahabat, bahkan orang-orang soleh dari para tabi'in dan salaf kita, semua menyambut dengan senang dan gembira, saudara. Bagaimana tidak senang? Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh magfirah, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan segala amal ibadah, bulan yang ada jaminan dibebaskan dari api neraka, bulan yang sangat mulia, mereka senang. Dan sebaliknya, begitu bulan Ramadan ingin meninggalkan mereka, begitu di akhir-akhir bulan Ramadan, Nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, mereka menangis sedih, saudara. Sedih. Karena kalau bulan Ramadan berlalu, berarti mereka masuk ke bulan yang tidak sehebat bulan Ramadan, yang pahala tidak dilipat gandakan seperti di bulan Ramadan. Karena kalau di luar Ramadan, mereka nggak dapatkan bulan yang penuh rahmat, magfirah, barakah, pembebasan dari api neraka sehebat bulan Ramadan, saudara. Sementara mereka tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang mereka akan mengalami atau tidak. Tidak. Sedih. Makanya saudara, dulu ulama-ulama kita kalau masuk bulan Ramadan, mereka cerah, mereka senang, mereka bahagia. Kalau bulan Ramadan pergi, mereka sedih, mereka nangis. Maka itu saudara, bulan Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Kalau kita ingin menguji iman kita, lihat saat Ramadan datang, kita senang atau susah. Kalau hati kita susah, takut puasa, takut capek, takut lelah, iman kita belum mantap, saudara. Tapi kalau kita gembira, senang, luar biasa, itu menunjukkan kemantapan iman kita, saudara. Begitu juga pada saat Ramadan mau pergi. Manakala kita senang, oh nggak puasa lagi, oh saya nggak lelah lagi, senang. Terbalik, saudara. Orang-orang beriman di zaman Nabi, sahabat mereka sedih. Bahkan mereka mengatakan, betapa indahnya kalau setiap bulan adalah Ramadan. Betapa indahnya kalau setiap hari adalah Ramadan. Betapa indahnya kalau setiap saat adalah Ramadan. Kenapa? Karena saking dahsyatnya kelimpahan barokah yang Allah berikan, saudara. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini mendapatkan limpahan rahmat, barakah, magfirah, pembebasan dari api neraka. Semoga segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan sebelumnya diterima oleh Allah. Segala dosa kita diampuni oleh Allah. Segala kekurangan